Antum tinggal catat poin-poinnya. Yang pertama yaitu al-ilmu. Karena kita disuruh untuk bersyukur kepada Allah SWT dengan Islam kita. Bagaimana kita bisa tahu tentang Islam? Ya dengan ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini maksudnya ilmu apa? Ilmu syar'i. Perhatikan. Yang dimaksud dengan ilmu di sini ilmu apa? Ilmu syar'i. Kalau ilmu syar'i berarti apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti yang dikatakan para ulama, al-ilmu qala Allahu, qala Rasuluhu, qala sahabatu. Ilmu itu yaitu firman Allah, sabda Rasulnya, dan perkataan para sahabat. Karena kita wajib untuk mengikuti pemahaman mereka, karena mereka yang paling paham tentang Quran dan mereka yang paling paham tentang Sunnah. Kemudian ilmu ini adanya ya di Quran dan Sunnah. Ini ilmu syar'i ini Quran dan Sunnah. Ini harus kita ingat. Dan ilmu ini yang gak ada yang lain, Quran dan Sunnah. Dalam Islam gak ada istilah ilmu laduni, gak ada dalam Islam. Kan ada orang bilang, oh dia gak belajar, dia punya ilmu laduni. Dari mana? Itu ilmu setan. Gak ada ilmu laduni. Dari mana? Belajar sama siapa dia? Oh dia belajar di tempat yang gelap. Ya setan, tempat yang gelap. Dia langsung dapat, kalau dia lagi duduk begini bersila, dapat ilmunya. Itu ilmu setan. Nabi SAW mendapatkan ilmu dari siapa? Dari Allah melalui malaikat Jibril, langsung disampaikan. Sahabat belajar dengan siapa? Rasulullah SAW. Tabi'in belajar dengan sahabat. Semua begitu. Nggak ada orang bertapa dapat ilmu. Nggak ada. Itu mesti yang masuk apa? Setan yang masuk. Nggak ada misalnya ilmu. Nggak ada. Itu ilmu yang sesat dan menyesatkan. Al-Imbah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ulum al-laduniyah. Paragraf berikut. Ilmu-ilmu laduni. Apa yang disebut laduni? Laduni bukan ilmu kebal, bukan ilmu baca isi hati orang. Ladun artinya ilmu yang direct from Allah, yang langsung diakses dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa ilmu laduni? Enggak ada perantara, nggak ada media, nggak pakai Google, nggak pakai kitab, hatta gurunya pun sudah tiada di situ. Gurunya sudah tiada di situ, kecuali hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi laduni itu apa? Ilmu yang langsung. Kalau langsung ketemu nggak? Kalau nggak ketemu, bukan laduni, namanya futuh. Kalau tiba-tiba lagi zikir dapat, nah itu namanya wahbiyah, ilmu yang dihadiahkan Allah. Kalau futuh dibimbing guru 3 dapatnya 10, itu namanya futuh. Diajarin 3 secara sir, Allah kasih hadiah. Nah, kalau wahbiyah kita lagi zikiran, antum disebut miskin lagi robita, lagi tawajuh, lagi muallimi, muhadatsah khitriyah, lalu ada, nah itu namanya wahbiyah. Tapi ada orang yang ruhnya kemudian diundang Allah ke hadiratnya, nah, maka boleh disebut mahiyal ulum al-laduniyah, al-ilmu alladhi akhadahu al-abdu min hadratir rabb mubasyarah bila wasitah. Nah, babnya disebut hadrah. Hadrah itu artinya hadir. Jadi Allah itu punya forum juga untuk kekasih-kekasihnya. Itulah hadratullah. Maka ketika kawan-kawan kita di majelis hikam yang lama ya, mereka bertawasul sebelum ngaji ila hadratillah, disalahpahami orang yang tidak paham. Mereka kira kita kirim Fatihah kepada Allah. Enggak, hadratillah, bukan kepada Allah, bukan ilallah kok. Ila hadratillah itu kepada hadiratnya Allah. Maksudnya supaya Allah membuka alam hadrahnya. Kalau Allah sudah buka alam hadrahnya, lah dunia turun. Itu maksudnya. Allah nggak butuh Fatihah kita, Allah nggak perlu bacaan kita. Emang Allah perlu sholawat kamu? Ya, sholatnya Pak Tabah perlu nggak? Zikirnya? Allah miskin nggak kalau Pak Tabah ini nggak tabah? Nggak ada urusannya.
al-ulum al-laduniyah fi qulubil munqati'ina ila Allah darbun minal mukalamah. Ilmu laduni yang ada di kalbu orang yang sudah munqati' ila Allah, sudah wusul kepada Allah, sudah selesai hatinya melepas selain Allah. Darbun minal mukalamah. Ini urusan kalbu, bukan urusan badan loh ya. Badan tetap di dunia, badan tetap bekerja, pikiran tetap bekerja, tapi kalbunya hanya bersama Allah. Orang yang bilang, kok sulit ya milah-milah, karena dia nggak berguru. Setelah antum berguru talqin, sekarang mudah nggak zikir kalbu? Walaupun pikirannya banyak. Lalu kita merasakan, oh ada loh pergerakan was-was, pergerakan lintasan khatarat, ada zikir kalbu, dia beda ternyata. Benar nggak? Kita zikir Allah, Allah, terus ada yang melintas. Disitulah seorang manusia sadar, oh di dalam diriku banyak jalan tol, banyak pasar, banyak file, banyak ruang, banyak alam. Ada alam-alam khatarat, ya, ada alam-alam zikrullah. Kayaknya dia masuk alam khatarat. Oh, mau habis baterainya. Ya. Tes, oke, ya. Jadi ilmu laduni itu tarbun minal mukalamah. Ini kalimat berani nih Bu ya. Di abad itu, ini tahun berapa beliau wafatnya? 632. Sekarang kita 1445. Beliau berani buka apa aja yang terjadi dalam ilmu laduni. Bukan tiba-tiba badan jadi tegang kayak di YouTube itu kan. Bukan. Ilmu laduni darbun minal mukalamah. Salah satu bentuk daripada Allah berkalam-kalam kepada si hamba. Kalau Allah berkalam langsung, nggak pakai handphone, nggak pakai wirid, ya, dia langsung ke kolbu. Bahkan bukan ke kolbu, dia langsung ke ruh. Kolbu ini hanya wadah terluar. Bayangkan, kolbu bagi kita kan batin, tapi dalam ilmu laduni kolbu itu bagian terluar. Masih ada lagi di dalamnya, ya, lapisan-lapisan untuk nyimpan kalam itu. Dan sekali orang itu diajak berkalam, selama-lamanya dia dihitung berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka Nabi Musa itu selama-lamanya dihitung berkalam. Nabi Muhammad itu sekali bertemu Allah, selama-lamanya dihitung bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat-sahabat itu ikut kapalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya ilmunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmunya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali enggak putus-putus, karena mereka mengikuti musyahadah dan mukalamahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali Allah ajak berbicara, ilmunya enggak putus-putus. Barulah orang paham nanti yang ditulis oleh beberapa masyayikh di kitab itu ya. As-sudur qabla sutur. Nah, ini kaidah nih. Coba dihafalin. As-sudur qabla sutur. Ilmu di sini dulu diolah, baru ditumpahkan ke dalam buku. Hari ini kebalik, orang ilmu itu di kitab cetakan dulu. Dia lupa bahwa cetakan itu baru kemarin sore, Al-Quran aja baru dicetak 1924. Jadi coba bayangkan dulu orang nggak punya kitab, nggak punya teks, nggak punya manuskrip. Dia belajar pakai apa? Ya, pakai ini dulu. Kolbu dia yang bergerak. Maka as-sudur qabla sutur itu baru pewaris Nabi Muhammad SAW.